Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aga Kareba Indonesia. Hari ini kita kembali di channel Andis Explorer, yang dimana di konten sebelumnya saya selalu membahas sesuatu atau tema itu sendiri. Nah, hari ini saya tidak sendiri lagi untuk Think People. Sekarang saya ditemani oleh salah seorang yang paling berpengaruh di alamnya. Ya, dia setara dengan petinggi Indonesia. Ya, bukan sudah empire ya. Jadi hari ini saya ditemani oleh salah satu ya dari banyak universitas di Indonesia. Beliau adalah presiden mahasiswa di kampus yang akan dia perkenalkan. Oke, sebelumnya untuk seluruh teman-teman, ingat pembahasan hari ini tentang pembahasan yang sangat menarik bagi kalangan mahasiswa. Ini menjadi pembahasan yang selalu ditunggu-tunggu ya, terkait tentang UKT. Tahu UKT ya? Ada lagunya itu. Itu yang personilnya 48 orang cantik-cantik. UKT 48. UKT. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan siapa sih di sebelah saya. Boleh nih, kenalan dulu. Boleh Mas, ya. Boleh kenalkan siapa sebenarnya Anda tiba-tiba datang di sini? Nama saya Ahmad kalau di tataran 5 PTKIN, saya disapa Ahmad. Tapi nama sebenarnya Ricardi, itu panggilan hangatnya dari teman-teman mahasiswa yang Parepare. Jadi saya kuliah di yang Parepare. Selaku di 5 PTKIN, kami itu punya tim pengkajian di wilayah isu-isu apa saja yang beredar di tengah pandemi ini. Nah, saya salah satu bagian daripada tim itu pengkajian. Nah, yang menjadi krusial memang sekarang ini persoalan UKT ya. Uang kuliah tunggal. Oke, nanti tahan dulu. Jadi beliau ini adalah tim pengkaji dari sebuah forum yang dinamakan DEMA PTKIN seluruh Indonesia. Ya, jadi kita tidak salah undang ya. Jadi dia betul-betul mengkaji. Nah, sebelum kita masuk di UKT ini, Pak Pres, saya kan juga pernah mahasiswa ini, sempat merasakan bagaimana hiruk pikuk dunia mahasiswa, bagaimana energinya mahasiswa mampu mempresur banyak kebijakan pemerintah. Nah, saya mungkin tanyakan sih, bagaimana Anda melihat fungsi mahasiswa, versi mahasiswa milenial hari ini? Ya, kalau sebagai mahasiswa pasti sering mendengar kajian-kajian seputar fungsi-fungsi mahasiswa, agent of control, moral force. Tapi menurut saya di tengah pandeminya lebih tepat adalah agent of everything. Jadi agent of everything. Ingat, ada satu lagi fungsi agent of everything. Silakan dijelaskan. Agent of everything ini ya apapun minatnya, apapun kompetensinya, ya silakan. Itu adalah fungsi kawan-kawan mahasiswa. Pergunakan itu segala-galanya. Jadi dia agen of segala-galanya. Dia adalah agen segala-galanya. Ini menarik ya. Berarti segala aspek itu bisa dimasuki oleh mahasiswa. Betul. Segala aspek ya. Kalau kan cuma hanya satu kompetensi, tanpa memperdulikan beberapa aspek lainnya, tentu ini akan membatasi juga gerakan mahasiswa. Tentunya dia harus memasuki setiap aspek itu ya. Terus Pak Pres, ini kan sekarang beberapa bulan terakhir ini kondisi kampus kan diliburkan, apalagi keluar itu apa ya bahasanya, maklumat atau perintah presiden, maklumat ya, tentang menutup semua akses menutup tempat-tempat sekolah, menutup tempat ibadah dan tempat-tempat keramaian. Terus selama ini teman-teman mahasiswa apa yang dilakukan, atau Anda sendiri sebagai Presma apa yang Anda lakukan di masa pandemi? Tentu momen pandemi ini sangat begitu banyak hal yang bisa kita cerita. Terkhususnya di wilayah mahasiswa, peliburan kampus ini. Itu juga ada hal yang bisa kita lihat dari segi aspek negatif dan positifnya. Salah satunya dari aspek negatif terkait ini tentu juga menjadi kendala ketika kita ingin mengadakan suatu rapat konsolidasi, pembahasan seputar kajian isu. Apalagi kalau lewat media virtual kiranya tidak efektif ya. Di sisi lain harus ada protokol kesehatan, tetapi ini tetap harus dijalankan. Nah, terus ini kan aktivitas mahasiswa tidak hanya sekedar kuliah saja kan, hanya sekedar belajar saja di hadapan dosen. Dan mungkin hampir semua mahasiswa seluruh Indonesia itu tahu bahwa ada yang namanya kuliah daring, dan itu tadi sudah dibilang bahwa itu tidak efektif. Nah, terus
bagaimana dengan aktivitas organisasi? Apa yang dilakukan sama-sama? Maksudnya Selama kajian ini- masih ada. Nah, Kajian masih ada. selama ini yang paling sering kita lihat secara intens Oke. kajian virtual sangat Oke, menarik. kajian virtual. Kemudian ada juga yang gabung di wilayah relawan. Oke, Relawan Satgas ya. Ini Satgas bisa disilakan. Ini juga sebagai bentuk Produktivitas selama pandemi. yang positif Oke. dalam menangkal dan ikut berpartisipasi dalam penangkalan Oke. COVID-19. Oke, saya kira penangkalan gas epi. Oke, ini kita akan saya sedikit menyentil ya. Satu pertanyaan terkait UKT. Ya, ini mungkin tanya dulu. Terus masalah UKT, ini kan sempat beberapa channel juga membahas tentang itu, ya, sampai hits dijadikan sebagai pembahasan di kalangan mahasiswa yang berpikir dan bergerak. Nah, apakah ada kebijakan dari Kemenag ya atau Menteri Agama soal diskon UKT? Sebelumnya kita akan berbicara tentang kebijakan Menteri Agama yang sebelumnya pada April ada surat edaran PLT Dirjen Pendis itu B752. Di situ ada poin nomor 2 mengatakan akan ada dispensasi 10% untuk mahasiswa PTKIN. 10% dari jumlah UKT itu. Jumlah UKT yang dibayarkan. Oke. Hanya saja Oke. ada yang poin penting di sini yang sangat penting. Nah, ini yang menjadi reaksi munculnya gerakan bawah tanah dari mahasiswa. Oke. Lucunya, Menteri Agama Dirjen Pendis telah mengeluarkan bentuk dispensasi 10% karena ada gesekan-gesekan mungkin dalam birokrasi antara forum rektor itu, sehingga diskonnya ini yang sebelumnya telah diterbitkan dicabut kembali. Oh. Nah, yang saya baca di situ hasil notulensi dari forum rektor, katanya nanti ketika disahkan ini 10% akan ada reaksi lebih dari mahasiswa untuk meminta 10% ini dinaikkan lagi. Oh, berarti 10% ini kalau teman-teman mahasiswa menganggap itu masih kecil. Kalau sejauh ini baru beberapa bulan, pastilah masih kecil ya. Masih kecil ya. Oke, ternyata UKT 10% itu sempat ditangguhkan ya, sempat ditunda. Nah, ini kan banyak kampus-kampus merasakan hal yang sama, bukan saja kampus tempat Anda kuliah. Terus bagaimana polemik UKT di setiap kampus yang Anda tahu? Sejauh ini kami di Dima PTKIN, Oke. tentu ada beberapa poin sebagai bentuk perlawanan, bisa saya katakan. Oke, perlawanan. Kan mahasiswa identik dengan perlawanan. Hidup mahasiswa. Sejak kompensasi itu dicabut, sehingga kasarnya ada alibi ya, ada saling melempar tanggung jawab antara Menteri Agama, Dirjen Pendis dengan rektor. Oke. Sehingga mahasiswa PTKIN sebenarnya harus kemana? Harus kemana? Tapi semua rasakan seperti ini. Semua Semua rasakan. kampus PTKIN. Semua kamu merasakan. Nah, setelah itu gesekan-gesekan terjadi, kami adakan aksi virtual lewat mention di Twitter. Sampai sekarang Yang memviralkan status WA itu ya, Bang. Ngeri kan? jadi momen pandemi ini melahirkan aktivis medsos sebenarnya. Wih, ada yang baru, jadi bukan saja aktivis jalanan tapi aktivis medsos. Anda bisa demo lewat medsos. Oke, teman-teman mahasiswa ya. Dengan men-tag akun. Dengan men-tag akun siapa yang Anda demo. Begitu ya, Bang. Saya ngancam-ngancam. Ada lagi bersemangat sama Presma. Oke, lanjut Pak Pres. Nah, sebelum apa itu ternyata aksi yang kami lakukan di virtual kami ini tidak efektif ya. Kami ini tidak efektif karena itu hanya dalam bentuk tekanan saja sebenarnya. Iya, betul. Hanya menekan itu pun Dan membentuk wacana publik. Oke, minimal mahasiswa semua kalian tahu kalau ada persoalan yang penting harus kita diskusikan. Oke. Terus berapa sebenarnya besaran yang seharusnya menjadi kompensasi menurut Anda sebagai mahasiswa akibat pandemi? Kan momen pandemi ini yang pertama kita tidak bisa juga mentaksir kapan berakhir. Oke. Apalagi di sisi lain sudah hampir 3 bulan kalau nggak salah. Bentar. Jadi selama 3 bulan itu belum ada sama sekali kompensasi. Kalau di beberapa kampus sudah ada. beberapa. Dan kalau di kampus Anda sendiri enggak? Kemarin baru setelah aksi. Ternyata banyak birokrasi masih mau dikunjungi oleh mahasiswa dengan bakar ban, masih mau.
Ya kan kalau mediasi sudah tidak menjadi alternatif, ya, satunya cara ya, ya kita harus frontal di lapangan. Oh, jangan frontal. Frontal. Jadi manajemen aksi itu yang penting ketika sudah melakukan mediasi dan itu tidak diindahkan, maka dilakukanlah aksi demonstrasi. Karena kan momen pandemi ini begitu menguras aspek ekonomi orang tua. Bahkan ada teman saya, beberapa orang mereka nggak jadi kuliah, membayar karena persoalan itu. Ini yang menjadi sebenarnya harus yang kita perhatikan lebih. Jadi kemarin selama aksi berlangsung teman-teman tetap menjaga protokol ya? Tetap itu menjadi masker, itu menjadi sebenarnya tugas prioritas. Jadi intinya di sini untuk seluruh teman-teman mahasiswa yang sedang di kampungnya yang tidak berjuang, silakan berdoa saja sama teman-temannya ya, yang berjuang. Karena sekarang mereka di tengah pandemi masih bisa mengurus Anda. Terus lanjut ya. Bagaimana yang saya mau tanyakan ini tentang metode pressure setiap kampus ya, bukan di kampus Anda saja. Ya. Kan ada beberapa kampus nih yang melakukan demonstrasi atau gerakan terkait wacana UKT ini yang dinaikkan. Bagaimana pressure-nya kalau di IAIN? Yang Parepare? Ya. Kalau di IAIN Parepare tentu harus kita garis bawahi setiap pimpinan birokrasi ini memiliki juga karakter-karakter yang berbeda. Ya, kadang karakter yang hanya bisa memberikan janji, ada juga karakter yang sering menunggu-nunggu. Nunggu-nunggu momen. Ya, ada juga ya cukup dimediasi langsung ada titik terang yang bisa ditemukan. Ya, yang kadang membuat aksi seorang mahasiswa apakah atas nama aliansi mahasiswa ataupun atas nama BEM, DEMA, senat mahasiswa itu karena pimpinan birokrasinya sering mengulur-ulur waktu. Oh, gitu. Apa karakter itu juga beberapa rektor-rektor kampus lainnya juga begitu juga tuh karakternya. Ya, sama. Suka ngulur-ngulur waktu, janji-janji. Itu menjadi alasan mereka selalu melempar ke atas ya. Katakan nanti tunggu KMA dari Menteri Agama. Padahal kalau kami juga bahas persoalan KMA, ya rektor memiliki hak prerogatif untuk menentukan kebijakan apa. Itu yang menjadi payung kami pada saat aksi. Oke. Jadi tergantung bagaimana pimpinan kampus mampu merealisasikan. Selanjutnya apakah KMA ya 515 tadi disebutkan KMA 515 itu aturannya menjadi solusi menjawab keresahannya mahasiswa? Kemarin malam kami diskusi konsolidasi dengan teman-teman di PT KIN. Kami menilai KMA ini belum terlalu dijabarkan secara jelas bagaimana pedoman keringanan UKT itu, sehingga seakan-akan ini dilemparkan sepenuhnya dengan rektor. Tentu dari aspek kekurangan, rektor lagi memiliki kebijakan yang berbeda di setiap kampus. Itu tergantung dari pressure mahasiswa. Berarti di KMA 515 itu ada penekanan bahwa rektornya yang memiliki hak prerogatif untuk mengatur. Nah, ini juga sebenarnya tidak ada kejelasan siapa yang paling berwenang. Sehingga kemarin pada saat kami mengkaji hal demikian, jangan sampai terulang kembali rektor melempar wacana lagi terkait ada campur tangan Menteri Agama. Walaupun memang sebenarnya ada campur tangan, tapi ini lempar-lempar itu yang sakit, Bang. Tapi UKT ini memang ada campur tangannya Menteri Agama atau tidak? Pastilah ada, karena pasti kan ada. dinaungi langsung oleh. Gitu. Tapi nilainya itu diatur tidak dalam KMA? Itu tidak diatur. Itu tergantung kebijakan dari rektor. Berarti aturan dari kampus itu bisa beda-beda. Begitu dengan jumlahnya. Bisa. Kalau misalkan ya yang pare-pare hanya dikasih kebijakan atau dispensasi 20%, di kampus yang lain 30% itu boleh? Boleh ya. Boleh tergantung ya. Jadi lagi-lagi teman-teman, ini hal yang menarik terkait UKT, bahwa ternyata UKT hari ini bisa dilakukan pressure dengan catatan rektornya mau memberikan dispensasi yang betul-betul bisa diterima oleh mahasiswa. Intinya di situ ya. Jadi teman-teman semua, ini hal yang menarik ya, yang sempat kita bahas. Saya mau tanya lagi nih Pak Pres. Jadi selama pandemi hari ini sampai mulai dari bulan berapa ya pandemi? Bulan 2 ya? Ya bulan 2 ya. Mulai bulan 2 sampai di hampir pertengahan bulan 6 ini, mahasiswa cenderung pasif dan kuliah daring tidak maksimal
sementara UKT dinaikkan dan belum ada kejelasan sama sekali. Betul sekali Bang. Apalagi kan di setiap kampus sebenarnya ada faktor lingkungan. Ada juga yang sudah maksimal bisa kita bahasakan, ada juga yang bentar. Jadi ada kampus yang sudah maksimal. Terkait dikatakan maksimal bukan berarti 100%, Pak. Tapi sudah bisa lah dikendalikan karena faktor tadi ya, teknologi yang memadai. Tapi ini kampus-kampus yang belum tadi ya, saya garis bawahi persoalan teknologinya, informasi dan komunikasi belum memadai, dan persoalan sistem lagi ya. Kalau yang Pare sendiri, itu memadai atau tidak? Bisa kita nilai sejauh ini memadai atau enggak ya, tapi sebenarnya tidak memadai karena kan masih banyak keluhan yang dibawa oleh mahasiswa. Saya kan tidak menilai secara pribadi, tetapi dari reaksi ya. Reaksi memunculkan aksi. Woi, reaksi memunculkan aksi. Jadi ini aksi sendiri dari Presiden mahasiswa. Karena ini aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman. Dan ingat, posisi Presiden mahasiswa bukanlah posisi yang melakukan aksi sendirian ya. Tapi itu sudah terkoordinasi dan diserap banyak orang ya yang menyampaikan keluhannya. Jadi Persma tinggal menyampaikan ke rektor dengan cara mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, saya mau tanya terakhir. Ini kita sudah 4 hari ya. Nggak dirasa ya. Memang bukan ini yang mengerikan sekali pembahasannya, kita sudah 4 hari tidak terasa. Oke, Pak Pres, apa yang mau Anda sampaikan terkait gerakan mahasiswa hari ini? Baik itu isunya terkait UKT tadi atau isunya boleh nasional. Ini kan sekarang banyak polemik nih di Indonesia. Kenapa mahasiswa tidak datang? Padahal pas UKT baru turun. Tapi ini ya beda pemimpin, beda prinsip ya paradigma. Kalau saya pribadi selaku presiden mahasiswa di Pare, walaupun mereka tidak turun, mungkin juga kita jelas bahwa mereka yang ikut aksi berhak untuk mendapatkan subsidi itu. Kan mahasiswa bergerak atas dasar ya sukarela ya, keikhlasan begitu. Relawan aksi. Kalau misalnya kita berharap lagi persoalan mahasiswa yang tidak ikut itu tidak mendapat hak yang sama, seakan-akan kita ini bergerak bukan atas nama mahasiswa. Jadi tetap harus seluruh mahasiswa wajib mendapatkan tadi bentuk kompensasi baik aksi atau tidak. Tetapi saya pribadi ya, kalau kalian merasa mahasiswa ya harus ikut di barisan itu, barisan pertempuran itu. Bertempur. Kalau Anda merasa mahasiswa, ikut di barisan untuk melakukan gerakan ya kayak tadi. Terus apa yang ingin Anda sampaikan? Ini terakhir ya, kesimpulan. Boleh berikan pesan sama teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, jagat raya dan seluruh galaksi Bima Sakti. Masih mau. Jadi soal UKT ini sangat penting untuk teman-teman presur. Silakan lakukan presur di setiap kampusnya karena pegangan kita sangat kuat. Ada namanya PMA nomor 7 tahun 2018. Nah, di situ kan secara jelas di bab 2 kalau tidak salah menjabarkan persoalan pengelompokan ini berdasarkan ekonomi orang tua. Nah, kadang itu ada kampus sebenarnya dia menetapkan secara sepihak tanpa informasi dari mahasiswa, ternyata ada alternatif kelompok lain. Kalau dia berstatus TAIN itu ada 3 kelompok. Kalau berstatus IAIN dia memiliki 5 kelompok. Nah, kadang itu ada beberapa rektor, mungkin termasuk juga di kampus saya sebenarnya. Kadang menentukan secara sepihak. Kami tidak bisa melihat bagaimana metode mekanisme penentuan ekonomi berdasarkan itu tadi ya. Betul. Nah, kalau misalnya langsung ditempatkan di tempat yang paling tinggi, tentu kan ini seakan-akan mahasiswa itu memiliki kemampuan yang sama. Nah, sehingga yang kami usulkan kepada teman-teman sekalian, silakan presur di setiap kampusnya masing-masing. Kita bisa audiensi untuk penurunan UKT tadi, misalnya dari kelompok 3 menuju kelompok 1. Perjuangkan dispensasi. Karena setiap angkatan itu ada KMA-nya. Nah, yang memiliki wewenang untuk memutuskan itu ya rektor. Oke. Ya. Terima kasih ya. Jadi tadi saya minta kesimpulan, tapi ternyata ada yang garis besarnya yang menarik bahwa ternyata ada klaster. Ada klaster. Dan silakan teman-teman mahasiswa mencari klaster itu, minta
minta pertanggungjawaban, minta dispensasi. Kalau memang misalkan Anda di klaster yang mungkin agak mahal ya, agak tinggi pembayarannya, ya boleh minta turun. Karena ada aturan dispensasi untuk pandemi ini juga. Oke, betul. Jadi mahasiswa yang merasa bahwa orang tuanya mata pencariannya sangat terganggu dan turun karena pandemi ini, itu boleh minta penurunan. Atau kampus melakukan langsung penyamarataan. Nah, itu lebih bagus. Sesuai dengan isi Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, teman-teman semua, terima kasih Pak Pres Ricardi atas perjuangannya, dan untuk seluruh mahasiswa, khususnya untuk seluruh presiden mahasiswa seluruh Indonesia, jangan tertidur ya. Jangan sampai Anda dinamobokan oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh oknum, oleh kelompok atau apapun itu kepentingannya. Ingat, mahasiswa berdiri sendiri, dia berdikari dengan dirinya, dan dia punya prinsip, dia punya idealis. Ingat, mata uang yang paling mahal adalah integritas dan idealisme. Wih, keren ya. Itu apa namanya? Spontan. Itu semangat yang membara-bara yang keluar dari dalam diri saya karena berdekatan dengan presiden mahasiswa. Oke, sangat menarik. Next time kita ketemu di channel berikutnya. Semoga apa yang dikatakan Bung Karno yang berikan saya 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Kalau dia yang Parepare atau di Parepare pada umumnya, atau di seluruh Indonesia lebih luas lagi, bahwa berikan satu prisma maka dia akan mengguncangkan parlemen. Siap-siap Anda DPR. Keren ya, thank you ya. Siap. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mati.